Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pelajaran Mekanika Teknik dengan saya Elsa Rosmailina yang akan membahas materi bab keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat. Pokok bahasannya yakni mengenai bagaimana cara menghitung reaksi perletakan dengan beban terpusat yang akan dibagi ke dalam 3 contoh soal. Yang pertama, beban terpusat tegak lurus pada balok. Yang kedua, beban terpusat pada balok cantilever. Dan yang ketiga, beban terpusat tidak tegak lurus atau miring membentuk sudut terhadap batang balok. Untuk yang pertama, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai perjanjian tanda. Perjanjian tanda ini digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan reaksi keseimbangan gaya pada balok sederhana. Pertama, untuk perjanjian tanda pada momen. Mengacu pada perputaran arah jarum jam, di mana jika momen berputar searah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Begitu pula sebaliknya. Jika momen berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Selanjutnya, perjanjian tanda pada gaya, termasuk gaya horizontal dan gaya vertikal. Mengacu pada sumbu kartesius, yang dibagi menjadi 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yaitu arah horizontal dan sumbu Y yaitu arah vertikal. Dapat dilihat pada sumbu X, jika arah gayanya ke kanan maka bernilai positif, dan jika arahnya ke kiri maka nilainya negatif. Untuk sumbu Y, jika gaya berarah ke atas maka nilainya positif, dan jika gaya yang arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Selanjutnya mengenai syarat keseimbangan. Materi ini sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya, tapi saya di sini akan mengingatkan kembali bahwa syarat keseimbangan itu ada 3. Yang pertama, keseimbangan momen atau sigma M sama dengan 0. Yang kedua yaitu keseimbangan gaya horizontal atau sigma H sama dengan 0. Dan yang terakhir, keseimbangan gaya vertikal sigma V sama dengan 0. Jadi semua syarat keseimbangan ini harus dipenuhi dan dihitung untuk memperoleh besar reaksi perletakan. Masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menghitung reaksi perletakan dengan beban terpusat yang tegak lurus pada balok. Diketahui sebuah balok struktur dengan panjang 5 meter ditumpu oleh tumpuan A yaitu tumpuan sendi dengan tumpuan B yaitu tumpuan roll, dan diberi beban terpusat P sama dengan 10 ton pada jarak 2 meter dari tumpuan A. Hitunglah reaksi perletakannya. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Pertama-tama, tentukan dulu reaksi perletakan yang terjadi sesuai dengan jenis tumpuan atau perletakannya. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa balok tersebut ditumpu oleh 2 tumpuan. Yang pertama, tumpuan A merupakan tumpuan sendi. Coba diingat kembali sifat dari tumpuan sendi itu apa saja. Sifat dari tumpuan sendi yaitu hanya mampu menahan 2 gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Maka kita gambarkan gaya vertikal di tumpuan A dengan RAV. R adalah reaksi, A adalah tumpuan A, dan V adalah gaya vertikal. Kita asumsikan arahnya ke atas. Selanjutnya, gaya horizontal di tumpuan A digambarkan dengan RAH. R adalah reaksi, A adalah tumpuan A, dan H adalah gaya horizontal. Kita asumsikan arah RAH ke kanan.
Selanjutnya, tumpuan yang kedua yaitu tumpuan B merupakan tumpuan roll, di mana sifat dari tumpuan roll adalah hanya mampu menahan satu buah gaya yaitu gaya vertikal. Kita gambarkan gaya vertikal di tumpuan B dengan RBV. R adalah reaksi, B adalah tumpuan B, dan V adalah gaya vertikal. Dengan asumsi arah RBV ke atas. Reaksi-reaksi perletakan tersebut akan kita cari berapa besar nilai dan arahnya, yang dihitung dengan memenuhi syarat keseimbangan gayanya. Masuk ke syarat keseimbangan yang pertama yaitu syarat keseimbangan horizontal, sigma H sama dengan 0. Artinya jumlah seluruh gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0. Gaya horizontal adalah gaya-gaya yang mendatar atau searah dengan sumbu batang balok. Sigma H sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar balok sederhana tersebut, gaya horizontal yang ada hanya RAH, sehingga didapatkan RAH sama dengan 0. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu buah gaya horizontal yaitu RAH, sehingga RAH otomatis nilainya 0. RAH sama dengan 0 artinya tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada konstruksi balok sederhana tersebut dan bisa dihilangkan agar memudahkan perhitungan. Sebelumnya kita sudah menentukan reaksi perletakan di mana arahnya kita asumsikan. Nah, asumsi ini jika hasilnya bernilai positif maka arahnya benar, dan jika hasilnya negatif maka arahnya berlawanan. Nanti di salah satu soal akan menjelaskan konsep asumsi arah ini. Selanjutnya syarat keseimbangan yang kedua yaitu syarat keseimbangan momen. Sigma M sama dengan 0 artinya seluruh gaya momen harus berjumlah sama dengan 0. Pada soal ini, balok ditumpu oleh dua tumpuan yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Ambil salah satu tumpuan untuk menjadi titik tinjau. Contohnya kita ambil titik tinjau di titik B sebagai titik acuan keseimbangan momen. Sigma MB sama dengan 0. Perlu diingat bahwa rumus momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi balok sederhana di soal ini antara lain RAP, P, dan RBP. Dan untuk jarak adalah jarak tegak lurus gaya dengan titik tinjaunya. Contohnya kita menghitung momen gayanya gaya P sebesar 10 ton dengan jarak dari titik P ke titik tinjau B yaitu 3 meter. Sehingga besar momen P sama dengan 10 dikali 3 yaitu 30 ton meter. Untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung mulai dari gaya yang paling kiri ke kanan. Hal ini dilakukan agar tidak ada gaya yang terlewat atau tidak terhitung. Kita mulai perhitungannya. Sigma MB sama dengan 0. Mulai dari gaya yang paling kiri yaitu RAP. Positif RAP dikalikan dengan jaraknya yaitu dari RAP ke titik tumpu titik B. RAP di sini positif, kenapa? Karena arah perputaran gaya RAP terhadap titik tumpu B akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif. Selanjutnya gaya P. Arah perputaran gaya P terhadap titik sumbu B akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif, dikalikan dengan jaraknya dari titik P ke titik tumpu, yaitu titik B. Gaya terakhir yaitu gaya RBP, karena tepat pada titik B maka dianggap positif, dan dikalikan dengan jaraknya yaitu dari RBP ke titik tumpu yaitu titik B sama dengan 0. Masukkan besar angka-angka yang sudah diketahui. Jarak RAP ke titik B yaitu 5 meter. Masukkan ke perhitungan, jadi positif RAP dikali 5. Selanjutnya besar P sama dengan 10 ton dan jarak P ke titik B yaitu 3 meter.
Masukkan ke perhitungan menjadi negatif 10 dikali 3. Selanjutnya jarak RBP ke titik B yaitu 0, karena RBP tepat berada di titik B. Sehingga menjadi RBP dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung secara matematis. Positif RAP dikali 5, negatif 10 dikali 3 sama dengan negatif 30. Positif RBP dikali 0 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan positif RAP dikali 5 dikurang 30 sama dengan 0. Negatif 30 dipindah arahkan ke kanan menjadi positif 30. 5 RAP sama dengan 30, berarti RAP sama dengan 30 dibagi 5, sehingga didapatkan besar RAP yaitu 6. RAP bernilai positif, artinya arah asumsi gaya benar yaitu ke atas. Nah, nilai RAP itu diketahui melalui perhitungan syarat keseimbangan momen pada titik tumpuan B. Selanjutnya, syarat keseimbangan momen pada titik tumpuan A untuk mencari nilai RBP. Sigma MA sama dengan 0. Tetap untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung dari mulai yang paling kiri ke kanan. Kita mulai perhitungan sigma MA sama dengan 0. Dimulai dari gaya yang paling kiri yaitu RAP. Positif RAP dikalikan jaraknya yaitu dari RAP ke titik tumpu titik A. Selanjutnya gaya yang kedua yaitu gaya P. Arah perputaran gaya P terhadap titik tinjau A akan berputar searah dengan jarum jam, maka nilainya positif dikalikan dengan jaraknya yaitu dari P ke titik A. Lalu gaya yang terakhir yaitu RBP. Arah perputaran gaya RBP terhadap titik A akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif dikalikan dengan jaraknya dari RBP ke titik A, sama dengan 0. Lalu masukkan besar angka-angka yang sudah diketahui. Positif RAP dikali 0. 0 adalah jarak dari titik RAP ke titik A. Selanjutnya positif 10 dikali 2. 10 merupakan besar dari gaya P dan 2 adalah jarak P ke titik A. Selanjutnya negatif RBP dikali 5 sama dengan 0. 5 adalah jarak RBP ke titik A. Selanjutnya hitung secara matematis. Positif RAP dikali 0 sama dengan 0. Positif 10 dikali 2 sama dengan positif 20. Negatif RBP dikali 5 sama dengan negatif 5 RBP sama dengan 0. Lalu positif 20 dipindah arahkan ke kanan menjadi negatif 20. Sehingga didapatkan persamaan negatif 5 RBP sama dengan negatif 20. Lalu RBP sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 sehingga didapatkan nilai RBP sama dengan 4 ton. Nilai RBP positif artinya arah asumsi gaya benar yaitu ke atas. Dari syarat keseimbangan yang sudah dihitung didapatkan nilai RAP dan RBP. Besar RAP sama dengan 6 ton dan besar RBP sama dengan 4 ton. Nilai-nilai yang sudah diketahui tersebut harus dikontrol hitungannya dengan syarat keseimbangan yang ketiga yaitu keseimbangan gaya vertikal. Sigma Pi sama dengan 0. Artinya seluruh jumlah gaya vertikal harus sama dengan 0. Gaya vertikal adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang. Ingat perjanjian tanda di mana jika arahnya ke atas maka nilainya positif dan jika arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Kita mulai perhitungan sigma Pi sama dengan 0. Positif RAP dikurang P karena arahnya ke bawah dan ditambah RBP karena arahnya ke atas sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. 6 dikurangi 10 ditambah 4 sama dengan 0.
Hasil akhirnya 0 sama dengan 0, maka menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang telah kita lakukan adalah benar. Kesimpulannya, besar reaksi perletakan pada konstruksi balok sederhana di soal nomor 1 didapatkan RAP sama dengan 6 ton dan RBP sama dengan 4 ton. Masuk ke contoh soal yang kedua, menghitung reaksi perletakan dengan beban terpusat pada balok cantilever. Hampir sama seperti balok sebelumnya, hanya saja ada lebihan di luar titik B. Inilah yang disebut balok cantilever. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu reaksi perletakan yang terjadi sesuai dengan jenis tumpuan ataupun perletakannya. Dapat dilihat pada gambar berikut di mana balok ditumpu oleh dua tumpuan, ada tumpuan A dan tumpuan B. Tumpuan A merupakan tumpuan sendi, di mana reaksi perletakannya ada dua, yaitu RAP yang diasumsikan ke arah atas dan RAH yang diasumsikan ke arah kanan. Selanjutnya, tumpuan yang kedua yaitu tumpuan B atau tumpuan roll yang hanya memiliki satu reaksi perletakan yaitu RBP yang arahnya diasumsikan ke arah atas. Untuk mengetahui besar reaksi perletakan tersebut, masuk ke syarat kesetimbangan yang pertama, yaitu syarat keseimbangan gaya horizontal sigma H sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar di mana gaya horizontal yang ada hanya RAH, sehingga didapatkan RAH sama dengan 0. Hal ini dikarenakan hanya ada satu gaya horizontal yaitu RAH, sehingga nilai RAH otomatis 0. Selanjutnya masuk ke syarat keseimbangan yang kedua yaitu syarat keseimbangan momen, sigma M sama dengan 0. Di sini pada soal terdapat dua titik tumpu yaitu titik tumpu A dan titik tumpu B. Kita ambil salah satunya untuk menjadi titik tinjau. Contoh, ambil titik tinjau di titik B sebagai acuan keseimbangan momen. Untuk mempermudah perhitungan urutan gaya, kita hitung dari yang paling kiri ke kanan. Kita mulai perhitungannya. Sigma MB sama dengan 0. Titik putarnya di titik B. Kita hitung dari gaya yang sebelah kiri, yaitu gaya RAP. Positif RAP dikalikan dengan jarak dari RAP ke titik B. Kenapa di sini RAP-nya positif? Karena arah perputaran gaya RAP terhadap titik B akan berputar searah dengan jarum jam. Lanjut gaya yang kedua yaitu gaya RBP. Positif RBP dikalikan dengan jarak RBP ke titik B. Selanjutnya gaya yang terakhir yaitu gaya P. Positif P dikalikan dengan jarak dari P ke titik B. Kenapa positif P? Karena arah perputaran gaya P terhadap titik B akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif. Lalu masukkan besar angka yang sudah diketahui. Jarak RAP ke titik B yaitu 5 meter, maka masukkan ke perhitungan menjadi positif RAP dikali 5. Selanjutnya jarak dari RBP ke titik B, karena gaya RBP tepat pada titik B maka nilai jaraknya yaitu 0. Dimasukkan ke persamaan menjadi positif RBP dikali 0. Lalu P sama dengan 5 ton dan jarak P ke titik B yaitu 1 meter. Masukkan ke perhitungan menjadi positif 5 dikali 1 sama dengan 0. Lalu dihitung secara matematis, didapatkan persamaan positif RAP dikali 5 ditambah 5 sama dengan 0. Positif 5 dipindah arahkan ke kanan menjadi negatif 5. Sehingga 5 RAP sama dengan negatif 5. RAP sama dengan negatif 5 dibagi 5, maka hasilnya RAP diketahui yaitu negatif 1 ton.
Nilai RAP ini negatif, artinya arah asumsi gaya salah, sehingga yang benar arah gayanya ke bawah. Selanjutnya masuk ke syarat keseimbangan momen, namun titik tumpunya di titik A, sehingga nantinya nilai RBP dapat diketahui. Tetap untuk mempermudah perhitungan urutan gaya, kita hitung dari gaya yang paling kiri ke gaya yang paling kanan. Sigma MA sama dengan 0. Dimulai dari gaya yang paling kiri, yaitu RAP dikalikan dengan jaraknya RAP ke titik A. Lalu gaya yang kedua yaitu RBP, negatif RBP dikalikan dengan jaraknya dari RBP ke titik A. Kenapa negatif? Karena arah perputaran gaya RBP terhadap titik tumpu A akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya yang terakhir adalah gaya P. Positif P dikalikan dengan jarak P ke titik A. Kenapa positif? Karena gaya P, arah perputarannya terhadap titik A akan berputar searah dengan jarum jam. Lalu kita masukkan nilai atau besar angka yang telah diketahui. Pertama, jarak RAP ke titik A sama dengan 0. Maka masukkan ke perhitungan positif RAP dikali 0. Selanjutnya, negatif RBP dikali 5. 5 adalah jarak dari RBP ke titik A. Dan yang terakhir, gaya P diketahui besarnya 5 ton dengan jarak P ke titik A sama dengan 6 meter, sehingga dimasukkan ke perhitungan positif 5 dikali 6 sama dengan 0. Lalu dihitung secara matematis sehingga didapatkan persamaan negatif RBP dikali 5 ditambah 30 sama dengan 0. Positif 30-nya dipindah arahkan ke kanan menjadi negatif 30. Negatif 5 RBP sama dengan negatif 30. RBP sama dengan negatif 30 dibagi negatif 5, sehingga didapatkan nilai RBP sama dengan 6 ton. Bernilai positif artinya arah asumsi gaya benar, yaitu arahnya ke atas. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini tentang asumsi arah. Sebelumnya kan kita udah tahu nih nilai RAP itu sama dengan negatif 1 ton. Coba lihat pada gambar yang di atas, saya memasukkan nilai RAP negatif 1 ton dengan arah yang belum diubah, yaitu masih ke arah atas. Jika ingin mengubah nilai RAP dari negatif menjadi positif, maka arahnya juga harus diubah dari yang awalnya ke atas menjadi ke bawah. Lihat pada gambar yang di bawah ini. Arah gaya RAP menjadi ke bawah dan nilai RAP menjadi 1 ton. Dari syarat keseimbangan yang sudah dihitung, didapatkan nilai RAP dan nilai RBP. Nilai RAP-nya yaitu 1 ton dengan arahnya ke bawah, dan nilai RBP sama dengan 6 ton dengan arahnya ke atas. Nilai-nilai tersebut tetap harus dikontrol hasil perhitungannya dengan syarat keseimbangan yang ketiga, yaitu syarat keseimbangan gaya vertikal. Sigma P sama dengan 0. Ingat perjanjian tanda, maka sigma P dapat dihitung sebagai berikut. Negatif RAP ditambah RBP dikurang P sama dengan 0. RAP negatif karena arahnya ke bawah, RBP positif karena arahnya ke atas, dan P negatif karena arahnya ke bawah. Kita masukkan besar nilainya. Negatif 1 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang telah kita lakukan itu benar. Kesimpulannya, besar reaksi perletakan yang didapatkan pada soal nomor 2, RAP sama dengan negatif 1 ton dan RBP sama dengan 6 ton.
dengan arah RAP dan RBP ke atas. Sekarang masuk ke contoh soal yang ketiga, menghitung reaksi perletakan dengan beban terpusat namun tidak tegak lurus, artinya membentuk sudut terhadap sumbu batang balok. Diketahui soal sebagai berikut, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, karena beban terpusatnya tidak tegak lurus, maka harus didistribusikan terlebih dahulu gaya tersebut ke arah sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana mendistribusikan gaya telah diajarkan pada materi bab sebelumnya di komposisi gaya. Sehingga di sini saya akan langsung menghitungnya saja, di mana PY sama dengan P dikali sin 30. P-nya 10 ton dan sin 30 sama dengan 0,5, maka diketahui PY sama dengan 5 ton. Selanjutnya PX sama dengan P dikali cos 30, P-nya 10 ton dan cos 30 0,87, sehingga didapatkan PX sama dengan 8,7 ton. Arah gaya PY yaitu ke bawah dan arah gaya PX yaitu ke kiri. Ini sesuai dengan arah dari gaya asalnya yaitu P. Lalu seperti biasa kita tentukan reaksi perletakan yang sesuai dengan jenis tumpuan atau perletakannya. Sebelumnya gaya P telah didistribusikan menjadi gaya PY dan PX, sehingga pada saat perhitungan digambarkan hanya gaya PX dan gaya PY. Untuk tumpuan yang pertama yaitu tumpuan A atau tumpuan sendi, di mana ada reaksi RAP dan RAH. Sedangkan pada tumpuan yang kedua, tumpuan B atau tumpuan roll, hanya terjadi satu reaksi perletakan yaitu RBP. Untuk menghitung reaksi perletakan tersebut, sekarang masuk ke syarat keseimbangan yang pertama, yaitu keseimbangan gaya horizontal sigma H sama dengan 0. Gaya horizontal pada soal nomor 3 ada dua, yaitu RAH dan PX. Kita masukkan ke persamaan sigma H sama dengan 0. Menjadi RAH dikurang PX sama dengan 0. Di sini RAH kenapa positif? Karena arahnya ke kanan, sedangkan PX negatif karena arahnya ke kiri. Sehingga kita masukkan nilai PX-nya, RAH dikurang 8,7 sama dengan 0. Negatif 8,7 dipindah arahkan menjadi positif 8,7. Sehingga diketahui bahwa nilai RAH sama dengan 8,7 yang arahnya ke kanan. Hasilnya positif, berarti arah asumsi gayanya benar, yaitu ke kanan. Sekarang masuk ke syarat keseimbangan yang kedua, yaitu syarat keseimbangan momen. Sigma M sama dengan 0. Di sini ada dua titik tumpu, ambil salah satu titiknya untuk menjadi titik tinjau. Contoh, kita ambil titik tinjau di titik B sebagai acuan keseimbangan momen. Untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung dari gaya yang sebelah kiri ke kanan. Sigma MB sama dengan 0. Kita mulai dari gaya yang paling kiri, yaitu positif RAH dikali jaraknya dari RAH ke titik B. Lalu gaya yang kedua, RAP, positif RAP dikali jarak RAP ke titik B. Kenapa RAP positif? Karena arah perputaran gaya RAP terhadap titik B akan berputar searah dengan jarum jam. Lalu gaya yang ketiga yaitu PY. Negatif PY dikali jarak PY ke titik B. Kenapa di sini negatif? Karena arah perputaran gaya PY terhadap titik B akan berputar melawan arah jarum jam.
Gaya selanjutnya yaitu PX. Positif PX dikali jarak PX ke titik B. Lalu, gaya yang terakhir yaitu RBP. Positif RBP dikali jarak RBP ke titik B sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Positif RAH dikali 0 ditambah RAP dikali 5 dikurang PY dikali 3 ditambah PX dikali 0 ditambah RBP dikali 0 sama dengan 0. Lalu hitung secara matematis. 5 RAP negatif 15 sama dengan 0. 5 RAP sama dengan 15. RAP sama dengan 15 dibagi 5. RAP sama dengan 3 ton. RAP ini bernilai positif, artinya asumsi arah gaya benar, yaitu arahnya ke atas. Selanjutnya masuk ke syarat keseimbangan momen, namun titik tinjaunya di titik A untuk mengetahui nilai RBP. Tetap untuk mempermudah perhitungan, maka gaya dihitung dari gaya yang paling kiri ke kanan. Sigma MA sama dengan 0. Dimulai dari gaya yang paling kiri, yaitu ada RAH dikalikan dengan jarak RAH ke titik A. Lalu gaya yang kedua yaitu RAP. Positif RAP dikali jarak RAP ke titik A. Lalu selanjutnya ada gaya PY. Positif PY dikali jarak PY ke titik A. Kenapa positif? Karena arah perputaran gaya PY terhadap titik A itu akan berputar searah dengan jarum jam. Selanjutnya ada gaya PX. Positif PX dikali jarak PX ke titik A. Selanjutnya gaya yang terakhir yaitu RBP. Negatif RBP dikali jarak RBP ke titik A sama dengan 0. Kenapa di sini RBP negatif? Karena perputaran gaya RBP terhadap titik A akan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya masukkan nilai atau besar angka-angka yang telah diketahui. Lalu dihitung secara matematis, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. 10 dikurang 5 RBP sama dengan 0. 5 RBP sama dengan negatif 10. RBP sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5, sehingga diketahui nilai RBP sama dengan 2. Nilai RBP positif sehingga asumsi arah gaya benar, yaitu ke atas. Dari syarat keseimbangan yang sudah dihitung, didapatkan nilai RAP sama dengan 3 ton dan RBP sama dengan 2 ton. Nilai-nilai tersebut tetap harus dikontrol hasil perhitungannya menggunakan syarat keseimbangan yang ketiga, yaitu syarat keseimbangan gaya vertikal sigma V sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya vertikal pada soal nomor 3. Ada RAP yang arahnya ke atas, ada PY yang arahnya ke bawah, dan ada RBP yang arahnya ke atas. Sehingga kita masukkan ke persamaan sigma V sama dengan 0, didapatkan persamaan positif RAP dikurang PY ditambah RBP sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya, 3 dikurangi 5 ditambah 2 sama dengan 0. Hingga hasil akhirnya 0 sama dengan 0. Artinya, hasil perhitungan kita benar. Kesimpulannya, besar reaksi perletakan yang didapatkan adalah RAH sama dengan 8,7 ton dengan arahnya ke kanan, RAP sama dengan 3 ton, RBP sama dengan 2 ton yang arahnya ke atas. Sekian materi tentang konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat pada video kali ini.
Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.